BNPB mencatat sebanyak 1.726 kejadian bencana alam selama satu periode. Kejadian bencana alam ini mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang bereklim tropis yang mempunyai dua musim. Yang pertama yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian wilayah Indonesia mendapatkan penyinaran matahari yang sangat tinggi. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, sehingga Indonesia mempunyai intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga mudah berkembangnya vektor penyakit di negara kita. Berdasarkan berita di samping, pengungsi banjir Sintang Kalbar mulai terserang demam berdarah. Pada tahun 2021, tercatat jumlah penderita DBD sebesar 73.518 penderita kasus DBD dilaporkan dari 34 provinsi dengan 705 kasus diantaranya meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat menerangkan bahwa hasil pendataan sementara pada saat itu, penyakit yang paling banyak terjadi di masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Sintang, yaitu diantaranya adalah infeksi saluran pernapasan, kemudian ada myalgia, kemudian ada dermatitis, kemudian ada sindrom dispepsia dan hipertensi. Kemudian sudah muncul kasus demam berdarah dari 7.819 kasus jiwa yang sudah diberikan pelayanan kesehatan. Ada 34 kasus orang yang terkena penyakit DBD ini. Apa penyebab dari kasus DBD? Menurut Kemenkes tahun 2022 menerangkan penyakit DBD itu disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang di genangan air, apalagi di musim banjir. Di musim hujan itu sangat rentan berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ini. Apa saja sih faktor resiko DBD? Menurut Kemenkes tahun 2019, faktor yang mempengaruhi munculnya DBD yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat, kemudian kepadatan populasi nyamuk, penularan karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan, di mana banyak timbul genangan-genangan air di sekitar pemukiman seperti talang air, kemudian bang bekas, kaleng, botol, plastik, gelas bekas air mineral, lubang pohon, pelepah daun, dan banyak lainnya. Kemudian siapa saja yang dapat terdampak oleh kasus DBD ini? Penyakit DBD ini dapat menyerang semua golongan umur yang dapat menyebabkan kematian, khususnya pada anak-anak. Kemudian bagaimana cara pencegahan kasus DBD ini? Dapat dicegah dengan cara memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela yang ada di rumah kita. Kemudian menerapkan program 3M. Yang pertama yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Menguras ini menguras tempat bak mandi, kemudian membuang air yang ada di genangan, kemudian menutup talang air yang ada di rumah kita atau di tempat pengungsian, kemudian juga mendaur ulang. Nah, sampah itu bisa menjadi tempat perkembangbiakannya nyamuk, sehingga kita harus segera mendaur ulang dan mencegah sehingga tidak terjadinya kembangbiakan nyamuk Dengue ini. Lalu memperbanyak konsumsi vitamin C, kemudian memperoleh vaksin Dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Apabila di daerah tempat kita ada kasus DBD, segeralah kita memeriksa diri kita, kemudian mencegah terjadinya sehingga tidak terjadi kasus itu kepada diri kita. Lalu, bagaimana penanganan bila DBD terjadi pada diri kita maupun orang yang ada di sekitar kita? Kemenkes RI memberi tips pertolongan pertama terhadap penderita DBD. Yang pertama yaitu tirah berbaring, bed rest. Kemudian yang kedua, perbanyak minum air mineral minimal 2 liter per hari. Kemudian mengompres dahi, ketiak, kaki, dan tangan dengan air hangat, kemudian mandi dan berendam dengan air hangat kuku, lalu mengatur
mengatur suhu ruangan menjadi sejuk tidak menggunakan baju yang tebal. Lalu, berikan obat pereda demam jika demam tinggi dalam waktu 2-3 hari, gejala semakin memburuk seperti tampak lemas, muntah-muntah, mimisan, pendarahan gusi, dan sebagainya, segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Apabila demam Dengue berkembang menjadi DBD, pasien perlu dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dokter perlu melakukan beberapa pengobatan. Yang pertama yaitu memberi cairan infus. Kemudian pemantauan ketat, mulai dari pemantauan denyut nadi, lalu tekanan darah hingga jumlah urin yang dikeluarkan oleh pasien. Kemudian pemantauan trombosit dan hematokrit untuk menghindari pendarahan berat dan shock. Lalu yang terakhir, transfusi darah jika pasien mengalami kekurangan darah.